mau menyambung pembahasan kemarin malam. Memang saking banyaknya kalau dikupas tentang Pak Alawi ini terkait isu yang digelontorkan kepada orang-orang yang menyampaikan kebenaran pada saat ini, isunya adalah rasis. Termasuk Ustadz Imron ini mendapatkan komentar dari netizen, disuruh untuk ngaji lagi, termasuk apakah itu enggak rasis, bron kan gitu. Ini kita menanggapinya dengan senyuman karena apa? Kita memahami bahwasanya pada saat ini Indonesia betul-betul diacak-acak, mulai dari NU sendiri diacak-acak. Kenapa NU sendiri sampai diacak-acak? Karena sejak dimasukinya di struktural NU, mulai dari ranting MBC sampai PCNU, PWNU dan PBNU dimasuki oleh Habib. Nah ini ya perlu diingat, ketika NU sendiri banyak dimasuki atau disusupi oleh Habib, maka disitulah timbul masalah baru. Karena apa? Kiai-kiai sekarang kayak dicengkeram, tidak berani bersuara yang ada di struktural NU. Mulai dari ranting, tapi alhamdulillah justru yang bergerak dan berani menyuarakan kebenaran adalah kiai-kiai kampung atau NU struktural. Harus diingat, NU di sini tidak hanya di struktural yang mendapatkan jabatan di Rois Suriah, Khotib Am atau Akwan atau di Muhtasar PBNU, tetapi di sini ada NU struktural. Yang mana NU struktural ini menjaga kemurnian ajaran ulama-ulama Nusantara. Contohnya apa? Di desa-desa, kiai-kiai kampung, alhamdulillah masih banyak yang mengamalkan amaliyah dibaan, al-barzanji atau berjanjian kalau di desa. Tapi kalau yang sudah ke sana lagi, sekarang ganti, ada amaliyah diganti rotipul atos, ada rotipul haddad, ya kan, simtud duror dan seterusnya. Termasuk terbangan atau hadroh pun sekarang juga sudah banyak yang diganti. Makanya kemarin saya dengan tegas menyampaikan, mereka Habib ini, saya tegaskan ya, Habib ini termasuk di wilayah Jawa Tengah, karena saya asli Jawa Tengah, itu marak dengan bisnis solawatan di desa-desa. Kalau yang pemain baru, mohon maaf, tarifnya berapa? Atau bisarohnya, bahasa santun yang halus itu bisaroh. Kalau bahasa kasarnya apa? Nek nanggapiku piro? Itu ada yang 15 juta, ada yang 25 juta, bahkan sampai ratusan juta. Ini sangat menyiderai atau merusak ajaran ulama Nusantara. Karena ulama Nusantara dulu tidak ada yang namanya bisnis solawat. Ini ramai sekali. Dan bahkan yang sangat miris sekali ya, kemarin ada yang namanya Habib Alwi Assegaf, itu bisa dicek di YouTube. Orangnya itu mengharamkan sholawat badar. Menurut jenengan, ini namanya goblok apa kakek ani? Ya, betul enggak? Loh, ini mengharamkan sholawat badar, sholawat yang asli ulama Nusantara. Ini sudah merusak ajaran ulama Nusantara. Nah, makanya kita pada saat ini tidak usah takut ya menyampaikan kebenaran. Dan alhamdulillah di Indonesia ini masih ada Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila Malang, yang mana tetap kekeh menjaga marwah pondok pesantren. Contohnya apa? Termasuk berjanjian masih berjalan, dibaan masih berjalan, ya kan? Terbangan masih berjalan.
Jadi alhamdulillah pondok unik ini termasuk yang lain, mohon maaf, yang lain bayar dengan tarif masuk pondok itu berapa? Uang gedung sekian puluh juta sampai mahal sekali, nanti bisa dicicil 3 kali dan seterusnya. Uang pendaftaran berapa? SPP per bulan berapa? Inilah pondok unik punya peran di sini, digratiskan secara keseluruhan santri-santri yang mondok di pesantren unik Nusantara Pancasila Malang. Ini tidak promosi, tetapi kewajiban saya untuk menyampaikan kebenaran bahwasanya ulama Nusantara tidak pernah mengajarkan jual beli Quran, hadis ataupun ilmu. Makanya logo Pondok Unik Nusantara Pancasila Malang yakni ada di Yasin. Coba lihat, jenengan sering membaca Yasin setiap hari. Ayat 21. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta upah, karena merekalah yang mendapatkan petunjuk hidayah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelas di ayat Al-Qur'an. Pondok Unik tidak hanya membaca, tetapi betul-betul menjalankan isinya Al-Quran dan hadis yang diajarkan oleh ulama-ulama Nusantara. Kemarin ada yang mengatakan, wah kalau tidak ada Habib-Habib itu atau Ba'alawi tidak orang Indonesia. Tes ya. Oh ya, mohon maaf. Kemarin ada yang menyampaikan seperti itu. Ini salah. Kita harus paham dan ingat sejarah ulama-ulama Nusantara. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau tidak diramekan dan disiarkan nama besar Syekh Nawawi Al-Bantani, setiap Abu Yamamah Furan Al-Bantani syiar di setiap daerah, mungkin Syekh Nawawi Al-Bantani dilupakan. Tapi alhamdulillah barokahnya Abu Yamamah Furan Al-Bantani mengangkat nama Syekh Nawawi Al-Bantani, yang mana beliau adalah guru sejati, guru ulama Nusantara. Coba jenengan sadari, entah pondok yang di Jember, di Banyuwangi, ini yang mulai dari Jawa Timur ya, sampai di Lirboyo, sampai di Jawa Tengah, sampai bahkan luar Jawa, tetap menginduknya nanti akan ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Makanya ketika ulama-ulama Nusantara ditenggelamkan dan yang dimunculkan nama-nama Habib, kita sejatinya sudah dibodohi dan ditipu pada saat ini. Kita harus sadar bahwasanya ulama-ulama Nusantara lah yang selalu berani untuk menyampaikan kebenaran. Makanya kenapa rame sekitar tahun 2010 sekian marak, termasuk makam-makam banyak yang dipalsukan atau diganti karena mereka melihat bahwasanya ulama-ulama khos Nusantara sudah banyak yang meninggal. Ketika ulama-ulama khos di Indonesia ini masih hidup semua, mereka tidak akan ada yang berani. Justru kalau orang Jawa itu apa ya Pak? Demek-demek itu kerayu, DP-DP, mendekati. Kalau bahasa halusnya itu politik salju, merayu. Wah, leluhur jenengan ini sangat hebat, leluhur jenengan ini luar biasa. Wah, nah disitulah kita terlena. Akhirnya makam-makam leluhur yang dinilai pada saat ini orang-orang sudah lupa dengan leluhurnya, tidak tahu leluhurnya, tidak paham sanadnya, jenengan salah. Karena masih banyak Duriyah Wali Songo dan kerajaan yang memegang kekancingan, yang memegang sanad keilmuan, sanad guru, termasuk nasab silsilah. Cuma karena pada saat ini sudah keterlaluan, doktrin-doktrin mereka sudah keterlaluan. Kalau tidak mencintai habaib, kafir. Nah ini kan namanya beleguk pisan ini kalau orang Sunda ini. Kurang ajar ini. Kalau kita tidak melawan dan menyuarakan kebenaran, Indonesia jelas dikuasai oleh Ba'alawi. Kita harus berani sekarang. Kiai-kiai kampung harus berani bangkit semua, Duriyah Wali Songo dan kerajaan, bahwasanya Nusantara mulai dari dahulu disegani dunia.
Ini kita harus ingat sejarah Kerajaan Demak, sejarah Kerajaan Kutai Kertanegara, Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Galuh, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Mataram, dan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara mulai Sabang sampai Merauke. Ketika mereka menyebarkan isu, wah ini rasis, oh mohon maaf, Indonesia ini sejak dahulu kala sudah memegang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Makanya mereka bingung untuk memecah belah Indonesia ini, bingung karena apa? Kok Indonesia tetap rukun damai ya? Begitu banyaknya suku-suku, budaya, bahasa, tetapi kok rukun damai, cinta kasih sayang. Inilah Indonesia Nusantara. Coba lihat negara Yaman pada saat ini, perang ribut sini. Ya kan? Kalau Indonesia apa? Kita tetap ngopi bareng, tahlilan, sholawatan. Ini Nusantara, Pak.